hadir cuma satu ya, tidak saya konekkan ke presensi, jadi nggak pada hadir di sini. Baik, saya hanya menjelaskan di ini ya. Jadi di contoh soal ini data fetch 40 mil, kecepatan angin 45 knot, lama hembus angin 8 jam. Kita untuk menghitung tinggi gelombang signifikan akibat angin tersebut. Jadi kita menggunakan grafik pada lampiran 12 ini. Jadi dari grafik ini kita masukkan datanya, angin 45 knot ya. Jadi di sini wind speed knot, sebelah kanan ada wind speed juga, tetapi ini miles per hour. Kemudian di bagian bawah ada fetch length, panjang fetch, nautical miles dalam satuan miles nautical. Di atas juga ada panjang fetch tapi dalam mil darat ya. Kemudian ada garis yang melengkung, ini adalah periode gelombang dan tinggi gelombang. Jadi yang garis titik-titik ya, garis lurus ya. Ini ada periode gelombang dan tinggi gelombang. Kemudian ada garis miring, ini adalah lama hembus angin ya. Jadi di sini garis yang tebal ini tinggi signifikan, garis yang tipis periode ya. Kemudian yang garis titik-titik yang lengkung ini adalah H kuadrat T kuadrat konstan ya. Nah nanti yang kita butuhkan adalah garis yang lengkung yang tebal dan yang tipis ya, ini untuk menghitung tinggi gelombang dan periode gelombang ya. Kemudian berdasarkan data-data dari kecepatan angin, panjang fetch, dan juga lama hembusnya ini. Jadi di soal, dalam soal kecepatan angin 45 knot, panjang fetch 40 mil, dan lama hembus 8 jam. Ya. Yang di sini ini 40 mile, nautical mile, kemudian ini 45 knot kecepatan angin, dan ini lama hembus yang 8 jam. Ya. Lalu kita buat garisnya ini. Ya. Kalau bisa pakai yang tipis, yang sama dengan garisnya ini hanya untuk memperlihatkan saja. Ya. Maka kita lihat potongannya. Ya. Jadi ketika garis ini berpotongan, ya, maka untuk mengetahui tinggi gelombang yang dihasilkan dari data ini, 45 knot kecepatan angin, panjang fetch 40 mile, nautical mile, kemudian lama hembus 8 jam. Ini dicari yang perpotongan antara garis tersebut, terutama adalah panjang fetch, kecepatan angin dengan panjang fetch, dan kecepatan angin dengan lama hembus. Mana yang posisinya di kiri, maka itu yang lebih menentukan tinggi gelombang atau periode gelombangnya. Jadi perpotongan antara ini kecepatan angin dengan panjang fetch dan lama hembus. Jadi kalau dilihat di sini yang posisinya di kiri adalah perpotongan antara kecepatan angin dan panjang fetch. Nah, perpotongan antara kecepatan angin dengan lama hembus ada di sebelah kanan di sini. Maka yang menentukan adalah panjang fetch-nya, bukan lama hembusnya. Jadi setelah tercapai panjang fetch, maka angin masih berembus, tetapi itu tidak mempengaruhi perubahan tinggi gelombangnya, atau dikatakan sudah mencapai FDS, full developed sea, ya, tidak bertambah tinggi lagi, walaupun angin masih berembus. Jadi di sini
yang menentukan perpotongan ini garis dari panjang Fed dan kecepatan angin adalah di sini. Ya. Di sini kita lihat posisinya ini adalah periode 8 detik. Kemudian ini periode 7 detik. Ya. Ini tinggi gelombang 4 feet di sini. Ini tinggi gelombang 12 feet. Ini 14 feet, ini 12 feet. Nah, kurang lebih kalau dilihat dari garis ini, perpotongannya di sini, ini ya setengah lebih sedikit dari antara 12 feet dengan 14 feet. Ya. Kalau periode gelombangnya ini 7 dan 8, ini lebih mendekati 8 detik. Ya. Kalau mau secara teliti, ini Anda ukur jarak dari 7 detik ke 8 detik, kemudian dibagi berapa, ya, sehingga di sini kurang lebih 7,8 atau 7,9 detik periodenya. Nah, dikatakan bisa ini adalah tinggi gelombangnya kurang lebih 13 feet. Ya. Antara 12 feet dan 14 feet di sini. Ya. Ini perpotongannya tepat di sini. Ya. Kurang lebih 13 feet. Yang bisa dikatakan bahwa angin, data kecepatan angin 45 knot, panjang Fed 40 mile nautical, dan lama hembus 8 jam, maka tinggi gelombang yang dihasilkan dari data tersebut adalah 13 feet. Ya. Nah, di sini. Nah, kemudian soal yang kedua, tinggi gelombang signifikan angin sama dengan lama hembus 3 jam. Ya. Kecepatannya masih 45 knot, panjang Fed 40 mile, tapi lama hembusnya 3 jam. Ya. Jadi ini jawab 10,5 feet ya. Maka kita cari di sini, kita masukkan lama hembus 3 jam. Ya. Lama hembus ini yang garis miring, garis putus-putus miring ini. Lama hembus adalah ini 3 jam. Ya. 3 jam itu yang ini. Maka kita tarik garis saja 3 jam. Ya. Ya, perpotongan di sini. Ya. Dengan garis kecepatan anginnya di sini. Sehingga posisinya dengan panjang Fed 40 mile, maka yang lebih kiri adalah perpotongan kecepatan angin dengan lama hembus. Ya. Di sini adalah kurang lebih ini 10 feet itu di sini, kemudian 12 feet di sini. Ya. Perpotongannya adalah di sini. Ya. Maka kalau tengah-tengahnya ini adalah di sini, ya, setengah antara 10 dengan 12 kurang lebih di sini. Ya. Jangan perpotongannya adalah di bawah ini. Ya. Kurang lebih 10,5 feet tinggi gelombang yang dihasilkan. Kemudian periodenya kalau mau dicari periodenya adalah ini. Ini periode 6 detik di sini. Ini 7 detik dan ini sangat mendekati kepada 7 detik. Ya. Katakanlah 6,9 detik atau 6,9 berapa detik. Ya. Ini bisa disesuaikan dengan tinggi gelombang. Jadi di sini 10,5 feet. Jadi ini cara menghitung atau memprediksi tinggi gelombang berdasarkan data kecepatan angin. Ya. Kalau kecepatan angin dalam knot menggunakan bilangan angka sebelah kiri ini. Kalau dalam mile per hour, mil per jam menggunakan sebelah kanan. Kemudian panjang Fed kalau nautical mile menggunakan grafik di bawah ini. Kalau yang di atas ini panjang Fed dalam satu mile, mil darat ya. Ini mil laut, ini mil darat. Jadi ini cara menghitung ya,
tinggi gelombang atau periode gelombang signifikan menggunakan grafik panjang FET, lama dan lama hembus angin dan kecepatan angin. Kemudian hal yang kedua, pada suatu pantai diketahui kecepatan angin pada tinggi 19,5 meter adalah 40 knot dalam kondisi full developed sea. Ya, jadi ini full developed sea 40 knot. Ya, kecepatan angin 40 knot ya, menghasilkan tinggi gelombang yang full developed sea. Jadi walaupun angin berembus terus, tinggi gelombang sudah tidak bertambah tinggi lagi. Kemudian kecepatan angin 19,5 meter ini memang menjadi standar yang dipakai untuk menentukan tinggi gelombang. Jadi untuk menentukan tinggi gelombang ini adalah kecepatan angin pada ketinggian atau pada elevasi 19,5 meter dari muka air laut. Tentukan tinggi gelombang signifikan beserta periodenya. Spektrum energi gelombang menurut Pearson-Moskowitz. Jadi ini digunakan rumus KS dengan 0,0056 U kuadrat. Jadi ini U yang digunakan adalah pada ketinggian ini. Sama dengan 8,9 meter. T-nya adalah 0,33 kalikan kecepatan anginnya 13,2 detik. Kecepatannya ini adalah sekian. Kalau di dalam meter per detik, ini kecepatan anginnya adalah sekian. Jadi langsung menggunakan rumus. Kalau diketahui kecepatan angin pada ketinggian 19,5 meter. Dan kondisinya full developed sea. Ini bisa langsung digunakan rumus untuk tinggi gelombang signifikan dan periode gelombangnya. Nah, spektrum energi gelombang ini juga langsung ya. Kita masukkan ke dalam rumusnya di sini. Dengan T periode gelombang tadi, kita masukkan di sini. Ini konstantanya dari Pearson-Moskowitz. Kita masukkan G kuadrat T pangkat 3, E pangkat minus 0,74, GT per 2 PU TU kali pangkat 4. Ini adalah meter per detik karena yang lainnya juga dalam meter dan dalam detik. Jadi ini tadi konversi U ke meter per detik. Nah, kemudian kalau ingin dicari menggunakan periode gelombang yang lain, ini bisa langsung masukkan saja ke dalam persamaan ini, kemudian langsung bisa dihitung. Maka inilah spektrum energi gelombang menurut Pearson-Moskowitz. Ya. Nah, langsung masukkan rumusnya saja. Kalau digambarkan, bentuknya grafiknya adalah demikian ini. Ini dalam periode. Ini spektrum energi gelombangnya. Dengan kecepatan angin 40 knot ya. Baik, ini saja ya, dari gelombang angin, ya, gelombang yang diakibatkan oleh angin adalah untuk memprediksi tinggi gelombang akibat adanya angin yang berembus, ya. Angin yang biasa ya, bukan badai ya. Kalau badai nanti bisa berbeda lagi. Baik, ini saja. Terima kasih. Ya, kita akhiri dulu teman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.